Sampai kapanpun saya telah siap untuk hidup seperti ini. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Sekalipun dia berlutut di kaki saya dan mencium kaki saya tidak akan pernah meninggalkan dia sedikit pun. Saya akan tetapati janji pernikahan saya sama dia. Sampai ajal menjemput saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Suami saya seorang pekerja keras. Dia suami yang baik buat saya. Saya sangat menyayangi dia. Meskipun saat ini kondisinya lumpuh, tidak berdaya duduk di kursi roda. Saya yakin istri saya masih mencintai saya. Karena itu saya ingin dia berbahagia. Walaupun kelihatannya dia bahagia bersama saya. Tapi saya bisa merasakan hati kecilnya yang tidak bisa menerima keadaan saya seperti ini. Suami saya salah. Suami saya tidak seharusnya menghitung sebuah kebahagiaan. Saya benar-benar menyayanginya. Dengan kondisi apapun dia. Walaupun kondisinya tidak seperti dulu, saya tetap menyayangi dia seperti pada waktu saya menikah dulu. Saya ingin istri saya bahagia. Anak-anak saya sudah besar-besar. Apalagi yang dipikirkan istri saya. Sampai kapanpun saya telah siap untuk hidup seperti ini. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Sekalipun dia berlutut di kaki saya dan mencium kaki saya tidak akan pernah meninggalkan dia sedikit pun. Saya akan tetapati janji pernikahan saya sama dia. Sampai ajal menjemput saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Malam ini kita juga akan bicara kembali tentang cinta itu harus berkorban. Adalah Pak Agung, beberapa waktu yang lalu tertimpa satu kecelakaan pada saat kerja, lumpuh, tidak bisa lagi menunaikan kewajiban sebagai suami, dan Pak Agung meminta supaya istrinya berpisah. Ya, karena dia tahu istrinya masih muda dan silakan mencari pria yang lain. Tetapi sang istri tidak mau. Disinilah kita akan berbicara seberapa besar yang namanya kekuatan cinta. Kita akan lihat seberapa besar kekuatan cinta yang dimiliki oleh Ibu Imelda, sang istri, dan seberapa besar pula pengorbanan cinta yang mau diberikan oleh sang suami, yaitu Bapak Agung. Ya, kita akan mendapatkan pelajaran lagi-lagi insya Allah. Ya, siap-siap menangis. Menangis juga sehat. Saya dan Dian juga menikmatin sekali menangis. Dua advisor kita pun kadang-kadang menangis. Kita kenal dulu advisor kita ya. Menyapa, kalau Menyapa kenal dulu. saya rasa sudah semuanya Oh kenal. ya, sorry. Selamat malam Mbak Rey. Selamat malam Bu Win. Selamat malam. Bu Win ini katanya sekarang rajin ditanyain sama orang. Setiap Kenapa? orang punya masalah pernikahan pasti tanyanya ke Bu Wina. Saya dengar Mbak Rey pun buka praktek ya sekarang. Amin, berkat Helmi. Kalau Mbak Rey ini biasanya tempat ngadu. Jadi kalau ada suami atau istri yang jengkel sama pasangannya ngadu ke Mbak Rey. Biar pasangannya bisa dimarahin sama Mbak Rey. Yang disenengin orang, bodoh, cupid ya. Bukan, kalau di sini daplek kamu. Daplek. Saya aja pernah digituin. Sorry. Gak apa-apa, It's karena okay. pernah Yes, juga me. sekali loh Mbak Rey yang dimarahin. Dan saya suka banget. Karena terbalaskan rasa sakit hatiku. That's okay. I love Oke, you, honey. kita kembali lagi pada kekuatan Oke. cinta dan pengorbanan cinta. Langsung saja. Yang saya bingung, kostum mereka selalu sama. Jangan-jangan ada yang ngebagi gitu ya. Advisor kita. Kami Baik. dari Panti Werda. Kita akan mengundang sang istri tercinta Ibu Imelda. Kita tepuk tangan untuk Ibu Imelda. Now. Ya, hati-hati Bu. Selamat malam Bu. Oke, sini. Ini Selamat malam Bu. Dian Nitami. Silakan di tengah sih. Ibu sehat malam ini? Alhamdulillah saya sehat. Oke. Oke ya. Oke, Ibu apa yang mau disampaikan kepada kami Bu? Beban saya terlalu berat untuk cerita. Tapi Beban yang terlalu berat apa sih Bu? Bebannya Apa Bu? aja bebannya Bu? Mungkin kalau diurai satu persatu kita malah Kadang-kadang bisa kalau bantu. diceritakan itu malah Sedikit mengurangin mengangkat. sedikit dari beban Ibu. baik.
Saya dan Mas Agung sudah menikah hampir 25 tahun, Mbak. 25 tahun. Kami dikaruniai 2 orang anak Mhm. dan bahkan kami dapat 1 orang cucu yang lucu. Oh, oke. Mas Agung sosok pria yang sangat baik dan dia juga sangat sayang sama saya dan dia seorang pekerja keras dulu. Mmm. Tapi suatu ketika kecelakaan itu terjadi, Mas. Mmm. Selama 6 bulan Mas Agung harus dirawat di rumah sakit. Mhm. Rumah sakit bagai rumah saya sendiri selama itu. Mmm. Pergi ke kantor saya dari rumah sakit. Makan, minum, semua aktivitas saya lakukan dari rumah sakit. Mmm. Tapi nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Mas Agung menyuruh saya untuk menikah lagi. Dan Ibu? Saya tidak ingin meninggalkannya, Mas, tidak. Saya sangat sayang sama dia. Saya mencintai dia. Saya tidak tahu kenapa. Meskipun suami Ibu sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Bagi saya kebutuhan jasmani atau biologis tidak berpenting, Mas. Yang terpenting adalah dia bahagia, dia sembuh. Senang, Mas. Ibu sebenarnya yang diharapkan dari Pak Agung adalah kebersamaan ya, Bu. Iya, Menikmati kebersamaan apapun kondisi dari Pak Agung. betul, Mbak. Oke, Ibu sekarang bekerja? Saya masih bekerja, saya Bekerja. mempunyai galeri, Mbak. Oh, punya galeri. Jadi mungkin- otomatis mungkin sekarang rumah tangga, ekonomi rumah tangga ada di tangan Ibu. Ya, selama Mas Agung sakit saya yang menopang untuk biaya. Oh, galeri ini tadinya milik bersama atau gimana, Bu? Bisa dikatakan begitu, Oke, milik bersama. usaha keluarga. Ya. Oke. Ibu curiga dengan apa yang ketulusan Pak Agung untuk meminta Ibu menikah atau berpisah darinya? Iya, Mas. Sebab nggak mungkin tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, seorang lelaki meminta saya yang selama 25 tahun mendampingi saya, tiba-tiba minta saya untuk menikah dengan pria lain yang belum tentu saya suka, yang belum tentu saya sayang sama dia, Mas. Bagi saya itu keterlaluan, bagi saya itu tidak mungkin, Mas. Udah ada punya cucu lagi ya? Iya, dulu kami sangat bahagia. Saya tidak mengerti. Ibu sebenarnya nggak punya masalah sama sekali kan dengan kondisinya Pak Agung. Pak Agung tahu kalau Ibu tuh nggak punya masalah dengan kondisi yang sekarang. Tahu, Mbak. Tahu. Saya Ibu dan sangat Ibu selalu bilang sama Pak Agung. Saya bilang, saya selalu bilang dan saya selalu membesarkan hatinya supaya dia bersabar dan supaya dia terus mempunyai motivasi untuk sembuh. Karena saya yakin dengan kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan dia kembali, Mbak. Oke, Ibu, kita sudah mendengarkan dan kita tepuk tangan untuk seorang wanita yang sangat luar biasa. Oke. Saya berdoa Ibu adalah calon ahli surga lah ya, seorang yang Amin. istri yang demikian setia, ya merawat, nggak banyak juga Bu, ya. Maksud saya ada juga yang istri yang barangkali tidak diuji dengan kesabaran harus merawat suami pun tidak terlalu telaten. Dan permintaan terakhir supaya Ibu dipersilakan untuk meninggalkan beliau dan Ibu pun tidak mau. Kita panggil suaminya ya. Pak Agung bisa keluar Pak Agung? Kalau bisa mendengar suara saya Pak Agung kami mohon diantar keluar. Selamat malam Pak Agung. Silakan. Selamat malam Pak Agung. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Agung Dengan agak Bapak maju siapa? sedikit barangkali. Saya dengan Abang. Oh, ya? abangnya Pak Pak Agung Robert. boleh maju Iya, sedikit? Hilda, kakaknya. Oh, Oke, oke. abang dan kakaknya. Oke, di sini. Silakan. Ya. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Terima kasih sudah ada di studio. Dian Oke, bisa di sini? Bisa, bisa. Oke. Dari keluarga Ibu juga ada? Ya, dari keluarga Ibu Imelda kami Dari persilakan. keluarga Ibu Imelda kami mohon juga keluar. Baik, ini keluarga Ibu Imelda. Ibu siapa? Yasmin. Ibu apanya? Iparnya. Ini kakaknya. Oke, silakan siapa namanya? Pak Aldi. Oke, silakan. Terima kasih sudah ada di studio. Baik, kita kedatangan dua keluarga besar ya.
yang diwakilin oleh anggota keluarga yang terdekat. Ya, malam ini kita mencarikan satu solusi dari persoalan. Episode kita kali ini juga istimewa ya menurut saya adalah bagaimana cinta itu ternyata harus berkorban. Walaupun kadang-kadang ada kecurigaan jangan-jangan tidak tulus cintanya.